Kembali lagi di Midnight Live. Selamat malam Mania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Oke, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini lagi-lagi kita bakal bahas soal kekerasan di lingkungan pendidikan yang belakangan lebih kelihatan kayak drama Cina. Banyak dan gak kelar-kelar. Saking banyaknya kita sampai hafal endingnya pasti si CEO yang nyamar bakalan mengungkapkan jati dirinya di sebuah pesta. Pesta duren mungkin ya. Enak tuh lagi musim. Terbaru seorang wali kelas 5 di SDN Jelbuk 02 Jember inisial FT tega menelanjangi anak muridnya. Hanya karena si wali kelas merasa kehilangan uang 75.000. Bayangin, gara-gara uang 75.000 pelaku sampai tega nelanjangin anak orang. Padahal yang jelas-jelas ngilangin duit rakyat sampai miliaran aja nggak pernah dipermalukan. Emang nggak punya malu juga sih. Lah ini 22 anak ditelanjangin sama gurunya. Ini antara dia nggak punya otak atau memang otaknya nggak punya dia. Intinya kelakuannya nggak masuk akal. Jadi begini ceritanya begini. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 6 Februari lalu. Saat itu pelaku merasa kehilangan uang selama 2 hari berturut-turut. Hari pertama hilang 200.000. Hari selanjutnya 75.000. Penonton hilang 100 juta aja nggak berisik. Orang nggak ada duitnya. Duit monopoli. Nah, pelaku yang marah kemudian memanggil 22 siswanya untuk menggeledah tas mereka. Karena uang yang dicari nggak ketemu, pelaku akhirnya mengambil tindakan ekstrim. Dia menyuruh para siswa untuk melepaskan seluruh pakaian hingga telanjang bulat. Sementara para siswi diperintahkan membuka baju dan hanya menggunakan pakaian dalam saja. Anak perempuan dan laki-laki disuruh buka baju di dalam kelas sama gurunya sendiri. Ini jelas masuk ranah pelecehan. Guru kayak gini bagusnya dikelitikin aja. Ya. Dikelitikin pakai paku bumi. Saat peristiwa itu berlangsung, tidak ada guru lain yang tahu karena pelaku menjalankan aksinya itu di dalam kelas yang terkunci. Ruang terkunci, udah kayak waktu Batman interogasi Joker. Dan pintunya dikunci. Untungnya kejadian itu segera terbongkar setelah para wali murid yang curiga anaknya tidak pulang-pulang datang ke sekolah. Di sana mereka mengetahui dari anak kelas 6 kalau anaknya ditelanjangi di dalam kelas. Karena marah dan panik, para wali murid akhirnya mendobrak pintu kelas yang tertutup rapat untuk menyelamatkan anak mereka dari pelaku. Tidak terima anaknya diperlakukan semena-mena, para wali murid akhirnya berniat mengirim petisi ke Dinas Pendidikan Jember meminta agar pelaku dipecat. Tapi Dinas Pendidikan Jember ternyata lebih dulu mengambil tindakan dan melakukan mediasi. Ironisnya dalam mediasi itu, salah satu orang tua murid mengaku diminta menandatangani surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa orang tua siswa tidak akan bicara masalah itu ke pihak luar. Orang tua siswa itu juga menyebut jika dia tetap nekat bicara, bisa jadi malah dia yang kena imbasnya. Bisa gitu. Orang tua korban malah dibungkam. Emang lagi tren kayak ini, bungkam membungkam. Bisa. Lapor dikit bungkam. Protes dikit bungkam. Badan pegel-pegel bekam. Beda ya. Sementara itu PLT Kepala SDN Jelbuk 02 Arif Rahman memilih irit bicara. Saat ditanya wartawan, Arif hanya bilang bahwa sekolah menyerahkan seluruh proses hukum kepada Dinas Pendidikan. Ya Pak, bicara kok diirit, emangnya lagi efisiensi.
Sebagai pemimpin minimal ngomong apa kek? Menjelaskan. Misalnya saya lagi free, free hatin. That simple. That's simple. Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Jember, Arief Cahyono, menduga tindakan ekstrim itu dipicu oleh masalah pribadi dan kondisi pelaku yang lagi kurang sehat. Oh, kurang sehat. Lagi sakit tuh berarti, ya. Sakit mental. Bisa. Arief menyebut saat pemeriksaan FT mengaku kemarahannya memuncak karena uang 75.000 yang hilang merupakan mahar dari suaminya. Saran aja nih Bu, kalau emang mahar jangan dibawa-bawa. Iya benar. Kasih figura pajang di ruang tamu. Biar semua orang tahu. Pasang CCTV. Biar kalau hilang nggak perlu nelanjangin orang. Iya benar. FT pun mengakui kesalahannya dan mengaku menyesal. Ya, namanya juga penyesalan selalu di akhir. Iya benar. Karena kalau di awal namanya pendaftaran. Tapi percuma menyesal karena yang namanya waktu tidak bisa diputar, dijilat dan dicelupin. Meski pelaku sudah mengaku salah, Dispendik Jember tetap memberikan sanksi dengan membebas tugaskan pelaku dari pekerjaannya untuk sementara waktu. Dispendik juga akan melakukan pembinaan kepada pelaku sebelum akhirnya dia dipindah tugaskan ke tempat yang lain. Izin. Memindah tugaskan pelaku ke sekolah lain sih bukan sanksi tapi rotasi. Kreatif dikit dong kalau kasih sanksi. Misalnya sanksinya makan madu langsung dari tawonnya. Diantup loh. Sementara itu para siswa dan siswi yang jadi korban saat ini tengah dilakukan pendampingan psikologis atau trauma healing. Langkah ini sangat penting dilakukan karena para siswa sempat memilih tidak masuk sekolah karena takut dan trauma. Gimana nggak trauma ditelanjangin di depan temannya sendiri? Kalau kata anak sekarang kena mental. Iya pasti. Pelakunya malah mental ke sekolah lain. Itu malah. Kekerasan di lingkungan sekolah nggak cuma terjadi dari guru ke siswa. Di Kabupaten Sampang, seorang guru madrasah bernama Abdul Rozak bahkan jadi korban kekerasan oleh orang tua siswa. Beda lagi sekarang. Peristiwa kekerasan itu terjadi setelah korban menegur seorang santri yang terus bercanda di kelas saat pelajaran sedang berlangsung. Karena setelah berulang kali ditegur, siswa tersebut tidak juga berhenti bercanda. Abdur akhirnya memberikan hukuman dengan memukul bagian bahu kanan murid menggunakan tongkat kayu penunjuk papan tulis. Tongkat kayu ya, bukan tongkat ali. Lagian apa sih tongkat ali? Siapa sih yang nulis nih? Maksudnya pasak bumi kali ya. Pohon itu loh. Tindakan itu kemudian memicu amarah SM, orang tua murid yang tidak terima anaknya dipukul di kelas. Untuk meluapkan kemarahannya, SM ditemani seorang rekannya kemudian menemui Abdur di sebuah warung. Karena kalau ketemunya di pos ronda ntar main gaplek. Sampai pagi tuh. SM nyamperin Abdur dan ngajak ngobrol. Tapi obrolan itu tiba-tiba berubah jadi kekerasan. SM memukul Abdur menggunakan sarung penutup celurit yang dibawanya. Saat itu rekan pelaku juga ikut memukuli korban. Dalam kondisi terdesak, korban sempat minta maaf. Tapi permohonan maaf itu tidak digubris dan malah membuat pelaku memukuli korban dengan lebih brutal. Usai kejadian, korban yang mengalami sejumlah luka lebam langsung membuat laporan polisi. Polisi pun langsung gerak cepat dan menangkap dua pelaku, serta menyita sebuah celurit yang dipakai untuk memukuli korban. Gara-gara nggak bisa nahan emosi, jadi terancam masuk bui. Bayangin kalau semua orang yang emosi memilih main hakim sendiri. Itu penjara bisa luber tuh, tumpah-tumpah. Belum yang suka kritik pejabat, katanya bisa dipenjara juga tuh. Pejabat planet Namek, tempatnya Piccolo. Kekerasan di sekolah nggak cuma terjadi antar guru dan siswa atau guru dan orang tua siswa.
2 minggu sebelumnya, kejadian yang lebih ironis lagi terjadi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Di sana seorang satpam SMP Negeri 01 Baibunta bernama Arfan Litman juga jadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh seorang siswa. Awalnya korban menegur para siswa yang kedapatan nongkrong di rumah warga yang jaraknya 100 meter dari sekolah saat jam pelajaran. Saat itu korban mendatangi salah satu siswa berinisial MY dan memintanya untuk kembali ke sekolah untuk ikut pelajaran. Saat itu MY sempat mengikuti perintah Arfan untuk kembali ke kelas. Tapi saat baru sampai di depan kelas, korban disebut sempat nendang bagian belakang tubuh MY. Wah, beraninya main belakang nih ya. Udah kayak oknum. 20 menit kemudian MY yang tidak terima ditendang mendatangi Arfan di depan kantor sekolah. MY datang sambil teriak-teriak, mengumpat dan menantang Arfan untuk berkelahi. Anak SMP, ngeri. Karena Arfan tetap diam dan tidak merespon, MY kemudian langsung melayangkan pukulan berkali-kali ke arah wajah korban sampai korban menderita luka di bagian pelipis. Bayangin, satpam sekolah dipukulin sama siswa SMP. Iya, bocil. Nggak ada takut-takutnya sama orang tua. Ya. Saya aja takut banget sama penonton. Orang tua semua. Sok Gen Z aja. Generasi Zailiyah. Kasus kekerasan di lingkungan sekolah terus berulang. Di satu kasus ada guru yang terlalu gampang kebawa emosi. Di kasus lain ada siswa yang kurang bisa empati. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang salah sama dunia pendidikan? Jangan-jangan sekolah sekarang sudah berubah fungsi cuma sekedar jadi pencetak siswa berprestasi, tapi lupa membentuk karakter anak supaya punya hati. Bisa. Padahal pendidikan karakter juga penting dan tidak boleh diabaikan. Ajarkan siswa berempati, bertoleransi, dan saling menghargai. Jangan sampai di masa depan anak malah jadi pribadi yang gampang emosi dan suka main hakim sendiri hanya karena pendidikan karakter dan pengendalian emosi luput diajarkan sedari dini. Karena memang di setiap kesulitan ada kemudahan. Mudah emosi. Makanya dijaga. Penonton juga jangan gampang emosian. Kalau ditegur sama bos, diam aja. Jangan dibales. Slow respon aja. Chat WA kali. Di sisi lain, guru juga harus ingat kalau tugas utama mereka bukan hanya memberi materi di kelas, tapi mendidik siswanya. Guru adalah salah satu role model, mereka digugu dan ditiru, jadi tentu guru harus bisa jadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Kalau gurunya aja kasar, ya jangan heran kalau anak didiknya juga jadi pelaku kekerasan. Beda kalau gurunya lembut. Muridnya pasti senang, lembut banget kayak bulu cincila. Lo googling dah. Males gue jelasinnya. Lo cari aja tuh bulu cincila. Segera evaluasi total manajemen konflik di sekolah. Evaluasi cara komunikasi antara guru dan siswa, siswa dan orang tua. Serta orang tua dan guru. Pada akhirnya kekerasan di sekolah jelas masalah serius yang harus jadi perhatian semua pihak. Pemerintah, pengurus sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat harus gerak bareng menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan tentram. Sekolah harus jadi tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan diajarkan, ditumbuhkan, dan dipraktekkan. Bukan malah jadi tempat di mana kekerasan masuk ke dalam pelajaran. Jangan dong. Jangan sampai sekolah berubah jadi ring tinju hanya karena 1-2 ucapan dan tindakan keliru yang dilakukan tanpa dipikir dulu. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan tentunya kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain dari dunia film dan musik. Kami juga akan menghadirkan bintang tamu kita pada malam ini, ada Yogi Nandes akan hadir di Midnight Live. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.